Dan berikutnya di sini kita akan masuk ke halaman ini. Nah, jadi membuat akun SSCSN ini adalah untuk pendaftaran akun. Nah, di sini nanti untuk langkah pertama ini adalah teman-teman masuk di langkah 1 ya. Langkah 1 itu adalah langkah pengecekan identitas. Kemudian di sini di bagian langkah 1 pengecekan identitas, teman-teman silahkan masukkan data-data pribadi sesuai dengan datanya masing-masing. Pastikan di sini teman-teman menggunakan data pribadi ya, jangan sampai menggunakan data temannya. Nah, di sini masukkan nomor induk kependudukan, ini ada 16 digit. Masukkan nomor kartu keluarga, ini adalah yang diperlukan untuk kita membuat akun itu memakai KK itu di sini nanti perlunya. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kemudian juga di sini untuk nomor handphone. Nomor handphone pastikan aktif dan juga email pribadi ini aktif sampai nanti dalam tahap pengolahan nilai ya, untuk proses pengolahan nilai. Nah, berikutnya setelah kita mengisikan semuanya, nah sekarang coba kita isikan dulu ya. Ya, di sini setelah semua data kita isikan, berikutnya di sini ada kode CAPTCHA. Ini teman-teman perlu silahkan diisikan. Ini adalah hurufnya apa. Nanti tombol lanjutkan ini akan aktif manakala kita sudah mengisikan kode CAPTCHA dengan benar ya. Kita isikan kode CAPTCHA, kemudian ini. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Kalau misalkan kita mendapatkan tampilan yang seperti ini setelah kita melakukan pengecekan identitas, maka kita akan dilanjutkan menuju ke langkah yang kedua, yaitu lengkapi data. Di sini secara otomatis akan terbaca tersinkron dari Dukcapil ya. Ini adalah nick kita, kemudian nama kita, nomor HP yang sudah kita input tadi, kemudian alamat email. Nah, berikutnya di sini kita bisa scroll ke bawah ya untuk melengkapi datanya. Nah, berikutnya di sini kita lengkapi yaitu pada bagian yang merah-merah ini ya. Ini yang pertama kabupaten kota lahir, ini kalian bisa ketikkan yaitu kabupatennya. Maka otomatis akan auto complete ya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan tanggal lahir kita sesuai dengan ijazah sudah. Kemudian teman-teman silahkan pilih jenis kelaminnya apa, kalian checklist. Kemudian kita scroll ke bawah. Langkah berikutnya di sini teman-teman memasukkan file scan KTP ya. Ini KTP-nya ini maksimal 200 KB. Kemudian di sini adalah KTP-nya, kita scan di sini, kita upload di sini ya. Ini kita bisa klik tombol choose ini. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke bagian dokumen ya. Kita cari dokumennya yang mana. Udah ketemu, kemudian kita klik open. Nah, sekarang unggah KTP sudah berhasil. Inilah kalau sudah terunggah ya. Untuk mengunggah ulang atau memilih KTP yang baru yang lebih jelas mungkin ini kalian bisa klik di sini. Nah, langkah berikutnya di sini kita melakukan swafoto ya. Nah, untuk tahun ini swafotonya itu langsung teman-teman. Jadi langsung dilakukan swafoto yang mana di sini kita terhubung dengan webcam ya. Nah, di sini untuk mengupload swafoto ini kalian klik di sini ya. Ambil foto, pastikan kameranya ini nyala ya. Jadi webcamnya nyala, entah itu HP maupun laptop ini nyala. Kemudian kalian bisa klik di sini untuk ambil foto. Nah, selanjutnya di sini setelah kita berhasil mengunggah foto kita, teman-teman kalau misalkan fotonya ini kurang puas, kalian bisa klik foto ulang ya. Nanti teman-teman akan diarahkan menuju ke kamera untuk nanti melakukan foto ulang. Kemudian kalian nanti otomatis akan tersimpan dalam langkah berikutnya. Setelah di sini nanti teman-teman silahkan dilanjutkan, yaitu langkah terakhirnya ini adalah teman-teman silahkan membuat passwordnya. Kemudian setelah itu kalian konfirmasi password. Jangan lupa untuk password yang dituliskan di sini adalah merupakan konfirmasi password yang sama teman-teman dari yang atas ini. Selanjutnya teman-teman membuat pertanyaan pengaman 1. Nah, di sini nanti akan ketika kalian teman-teman klik di sini nanti akan ditunjukkan membuat pertanyaan pengaman itu seperti apa. Apakah hewan peliharaan atau warna favorit, makan favorit dan lain sebagainya. Sama halnya dengan jawaban pengamannya ya. Nah, di sini teman-teman. Kalau misalkan di sini nama hewan peliharaan istilah misalkan kuda nil misalkan, maka kalian tuliskan di sini. Pertanyaan kedua, misalkan makanan hobi atau makanan favorit itu apa? Misalkan makanan favoritnya adalah warneng misalkan, silakan kalian ketikkan ya, disesuaikan dengan ini dengan kesukaannya. Nah, fungsi dari pengaman prioritas 1 dan juga di sini untuk pengaman 1 dan juga 2 pertanyaan dan pengaman nanti fungsinya ketika teman-teman lupa password untuk klik lupa password untuk mengganti password dan sebagainya,
Ini nanti teman-teman bisa menggunakannya ya untuk mencari passwordnya atau membuat password baru. Nah, langkah berikutnya, teman-teman di sini silahkan ketikkan ya. Di sini adalah ada kode captcha. Di sini teman-teman ketikkan sesuai dengan yang ada pada kode ini, misalkan ACCD misalkan ya. Kalian ketikkan seperti itu juga. Perhatikan untuk huruf besar dan juga huruf kecilnya, dan juga teman-teman diperhatikan angka dan juga hurufnya. Apakah itu angka ataukah huruf? Ini teman-teman perlu perhatikan. Setelah itu teman-teman di sini langsung saja yaitu klik lanjutkan. Setelah dilanjutkan maka teman-teman akan masuk ke dalam tahap resume. Nah, pada bagian ini teman-teman diberikan kesempatan untuk mengecek kembali data-data yang ditampilkan. Nah, misalkan saja di sini nicknya, teman-teman cek dulu nicknya apakah sudah betul atau belum. Kemudian nama lengkapnya sesuai KTP sudah betul atau belum. Kemudian nama lengkap sesuai ijazah sudah benar atau belum. Di sini adalah tanpa gelar ya. Jadi di sini untuk nama yang di atas inilah nama yang sesuai dengan tertera di KTP. Untuk yang bawah inilah nama lengkap, ini sesuai dengan yang tertera di ijazah. Terkadang di sini nama di KTP dan nama di ijazah itu tidak sama. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan juga ya terkait dengan hal itu. Kemudian dipastikan lagi untuk tempat lahirnya sudah betul atau belum. Kemudian tanggal lahirnya sudah betul atau belum. Kemudian tempat lahir sesuai dengan ijazah ya, setara kabupaten kota, ini apakah sudah betul ataukah masih belum betul. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan ijazah. Kemudian emailnya sudah betul apa belum, nomor HP-nya. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan. Kalau misalkan di sini masih ada kekeliruan dan kita ingin mengeditnya, asalkan teman-teman belum klik akhiri proses pendaftaran pembuatan akun, maka di sini kalian bisa klik di sini ya, bisa klik kembali ini, maka teman-teman akan diarahkan menuju ke tab berikutnya, dan teman-teman bisa untuk mengubah atau memperbaikinya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, maka teman-teman silahkan klik sini ya, yaitu tombol akhiri proses pendaftaran akun. Setelah itu teman-teman bisa mencetak kartu informasi akun. Setelah itu nanti kalian tinggal login saja kalau misalkan sudah berhasil. Dan selanjutnya di sini setelah kita berhasil membuat akun, berikutnya di sini kalian klik di sini ya. Kemudian di sini kita login. Kalau misalkan ada tampilan seperti ini peringatan, ini kita klik saja oke. Dan berikutnya pada halaman login SSCSN 2023. Di sini teman-teman masukkan ini adalah kita masukkan nick dan juga kita masukkan password. Kemudian kita klik masuk. Selanjutnya teman-teman nanti masuk di sini diisikan dulu yaitu biodata ya. Biodata dilengkapi dulu. Kemudian setelah berhasil melengkapi biodata, ini kalian pilih jenis seleksi. Maka di sini karena kita akan kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar P3K Guru, maka di sini pilihnya itulah P3K Guru ya. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk status prioritas untuk yang guru honorer otomatis akan terbaca seperti ini. Misalkan pelamar umum gitu ya, kemudian ada prioritas, kemudian pelamar umum, kemudian sekolah kita di mana, instansi kita di mana, jabatan kita apa, kemudian prodi di dapodi kita ini apa. Kemudian di sini teman-teman juga perlu mencermati untuk di bagian bawah ya, untuk kita itu melanjutkan pendaftaran. Dan di sini pada bagian pendidikan ini teman-teman silahkan dipilih untuk pendidikannya apa. Nah, di sini tentunya untuk pendidikan yang kita pilih ini disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki ya. Dikatakan saya adalah pendidikan agama Islam, berarti di sini saya pilih pendidikan agama Islam, yaitu S1 ya, bukan yang D4. Kita pilih S1. Oke, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan pendaftaran untuk nanti di bagian mengisi riwayat, kemudian upload dokumen sampai nanti kita resume akhiri pendaftaran ya.